Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas farmakoterapi terapan penyakit rinitis alergi yang disusun oleh Amelia Fajriawati, Muhammad Nur Fauzi, dan saya sendiri Siti Ainun Jariah. Kasus tugas pada kelompok kami yaitu seorang dokter di rumah sakit meminta saran pengobatan kepada apoteker untuk pasiennya. Laki-laki usia 50 tahun memiliki riwayat alergi debu selama 4 tahun. Pada saat serangan, pasien mengalami bersin-bersin, hidung berair dan tersumbat, rasa gatal pada mata, hidung, dan langit-langit mulut. Dan selanjutnya pasien merasakan pusing dan kelelahan. Pasien biasanya menggunakan cetirizine 10 mg tablet 1 kali sehari untuk mengatasi gejala alergi tersebut. Akan tetapi, penggunaan obat tersebut saat ini sudah tidak mempan mengurangi gejala alergi yang dialami pasien. Selanjutnya, penjelasan gambaran penyakit rinitis alergi yang meliputi jenis, penyebab, dan gejala klinik yang dialami pasien. Pengertian rinitis alergi sendiri yaitu suatu reaksi inflamasi pada mukosa hidung akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau IgE yang ditandai dengan gejala bersin, rhinore encer, obstruksi nasi, dan disertai gejala lain seperti gatal pada hidung, mata, tenggorok, dan telinga. Jenis rinitis alergi ada dua, yaitu rinitis alergi musiman dan rinitis alergi persisten. Rinitis alergi musiman yaitu ada tiga. Yang pertama ada alergi spesifik, contohnya serbuk sari dari pohon dan rumput. Yang kedua muncul pada musim tertentu, contohnya musim semi atau musim gugur. Dan yang ketiga menyebabkan gejala lebih akut. Kemudian rinitis alergi persisten ada tiga macam. Yang pertama ada alergi non-spesifik, contohnya tungau, debu, bulu binatang, dan jamur. Yang kedua terjadi sepanjang tahun. Dan yang ketiga menyebabkan gejala kronis. Selanjutnya klasifikasi rinitis alergi yaitu ada intermittent, persisten, ringan, sedang, sampai berat. Intermittent meliputi kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu, persisten lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu, kemudian ringan, tidak ada gejala tidur, tidak ada gangguan aktivitas sehari-hari, olahraga, dan bersantai. Kemudian tidak ada gangguan sekolah dan kerja. Selanjutnya klasifikasi sedang sampai berat yaitu gangguan tidur, gangguan aktivitas sehari-hari, olahraga, dan bersantai. Kemudian gangguan sekolah dan kerja, dan yang terakhir yaitu gejala berat ada. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Fauzi. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk penyebab dari rinitis alergi dapat disebabkan satu karena faktor genetik atau riwayat keluarga. Yang nomor dua dapat disebabkan oleh paparan alergen. Yang ketiga dapat disebabkan karena faktor lain, dermatitis atopi atau asma. Untuk gejala klinik, yang pertama yaitu rhinorea, yang jelas hidung meler. Yang kedua, bersin-bersin. Yang ketiga, hidungnya tersumbat. Yang nomor 4, tetesan postnasal atau ingusan. Yang nomor 5, konjungtivitas alergi. Nomor 6, pruritis atau gatal pada mata, gatal pada hidung, pada telinga, dan langit-langit mulut. Jelaskan patofisiologi terjadinya gejala klinik pada penyakit rinitis alergi. Alergen terhirup dan menembus sel epitel hidung, berikatan dengan IgE yang akan mengaktifkan sel mas. Sel mas yang teraktivasi
akan melepaskan mediator histamin yang menyebabkan 3 efek utama. Stimulasi pada mukosa sel menyebabkan gejala hidung berair. Stimulasi pada saraf sensorik menyebabkan gejala hidung gatal dan bersin. Vasodilatasi dan edema jaringan menyebabkan gejala hidung tersumbat. Sel mas yang teraktivasi juga akan melepaskan mediator sitokin yang akan mengaktifasi sel-sel inflamasi lain. Pelepasan eosinofil yang mengandung mediator protein agresif atau protein beracun yang akan membunuh nematoda dan berefek pada peradangan lokal. Merangsang saraf sensorik neuron yang meningkatkan produksi dan pelepasan neuropeptida. Neuropeptida bekerja pada pembuluh vena khusus, menyebabkan dilatasi yang berefek pada hidung tersumbat. Jelaskan tata laksana pengobatan pada penyakit rinitis alergi. Berdasarkan algoritma pengobatan untuk rinitis alergi, yaitu untuk pertama, terapkan kontrol lingkungan yang sesuai. Jika tidak sepenuhnya efektif, pilih pengobatan dengan obat tunggal berdasarkan gejala, seperti bersin, gatal, rinore, dan gejala okular, bisa diberikan antihistamin. Bila bersin, gatal, rinore, dan hidung tersumbat, dapat diberikan dekongestan. Berdasarkan nilai kemanjuran, jika gejala terkontrol tetapi efeknya kurang atau tidak dapat ditoleransi, sesuaikan dosis atau beralih ke agen lain dalam kategori terapi yang sama. Selanjutnya, apabila gejalanya terkontrol, untuk penyakit parenial, setelah gejala dikontrol secara memadai dengan efek samping minimal, dapat dilanjutkan terapi dan dikaji ulang pasien dalam 6 hingga 12 bulan. Untuk penyakit musiman, setelah gejala dikontrol secara memadai dengan efek samping minimal, dapat dilanjutkan terapi sampai akhir musim alergi pasien. Jika gejalanya masih belum terkontrol, dapat dipertimbangkan menggunakan Montelukast. Pertimbangan tambahan yaitu menilai pasien untuk kelayakan imunoterapi pada awalnya dan jika opsi farmakoterapi tidak cukup efektif. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Amalia Fajriawati. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fajriawati akan menjelaskan terkait obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan rinitis alergi beserta mekanisme aksinya. Yang pertama ada antihistamin, yaitu antagonis kompetitif reseptor H1 yang akan mencegah pengikatan histamin pada reseptornya sehingga gejala alergi tidak timbul. Sebagai contoh ada CTM, cetirizine, dan loratadin. Yang kedua ada dekongestan, yaitu agen simpatomimetik yang bekerja pada reseptor adrenergik di mukosa hidung, sehingga menyebabkan vasokonstriksi, menciutkan mukosa hidung yang bengkak, dan memperbaiki ventilasi. Sebagai contoh ada pseudoephedrine dan fenilpropanolamin. Yang ketiga ada steroid nasal, mengurangi produksi sitokin yang berefek pada penghambatan aktivitas eosinofil dan pelepasan mediator. Sebagai contohnya, yaitu ada triamcinolone acetonide, budesonide, dan fluticasone. Selanjutnya yaitu keempat ada mast cell stabilizer, yaitu penstabil sel mast yang mencegah degranulasi sel mast yang dipicu oleh antigen dan pelepasan mediator termasuk histamin. Sebagai contoh ada kromolin sodium. Yang kelima ada antikolinergik, yaitu agen antimuskarinik yang menghambat fungsi parasimpatis dalam mukosa hidung sehingga mengontrol keluaran sekretori dari kelenjar serosa dan serosa mukosa. Contohnya yaitu ada ipratropium bromide. Yang keenam yaitu antagonis reseptor leukotrien. Di sini dia menghambat kerja leukotrien yang mengaktifkan sel mast eosinofil sehingga mengurangi inflamasi atau peradangan.
Contohnya yaitu ada Montelukast. Lalu apakah tujuan terapi pada pasien tersebut? Untuk tujuan terapinya sendiri yaitu meminimalkan atau mencegah gejala. Yang kedua, mencegah komplikasi jangka panjang. Yang ketiga, meminimalkan efek samping obat. Yang keempat, meminimalkan biaya pengobatan. Dan yang kelima, mempertahankan gaya hidup normal. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pengobatan lanjutan yang tepat untuk pasien tersebut lengkap dengan regimen terapinya. Berdasarkan algoritma terapi, gejala pasien ini tidak terkontrol sehingga terapi lanjutan yang dapat diberikan yaitu pemberian kombinasi antihistamin dan decongestan yaitu Rivel Plus tablet yang berisi cetirizine HCl 5 mg dan pseudoephedrine HCl 120 mg dengan aturan pakainya yaitu 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Selanjutnya di sini akan dilakukan penyerahan obat kepada pasien yang akan dibawakan oleh dokter yaitu saya sendiri Amalia Fajriawati, lalu apotekernya Siti Ainun Jairiyah, dan pasiennya yaitu Muhammad Nur Fauzi. Halo, selamat pagi. Saya Ainun, apoteker di instalasi farmasi Rumah Sakit Sehat Bangsa. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Ini saya Dokter Amalia. Ada yang ingin saya tanyakan, Bu? Oh iya, bagaimana dok? Iya, jadi gini. Saya punya pasien atas nama Bapak Fauzi, umur 50 tahun. Dia mengeluhkan gejala hidungnya tersumbat, terus bersin-bersin, berair juga, terus gatal pada mata, hidung, dan langit-langit mulut, Bu. Pasien juga mengeluh pusing dan sepertinya kayak kelelahan gitu, Bu. Kemarin sih saya mendiagnosanya rinitis alergi, sudah saya berikan cetirizine juga. Cuman sepertinya sekarang itu tidak mempan, Bu, obatnya. Jadi menurut Ibu rekomendasi selanjutnya bagaimana ya, Bu? Mohon maaf, saya mau tanya apakah pasien sudah lama ya dok memiliki riwayat alergi debu tersebut? Dari data saya, pasien itu sudah mempunyai riwayat alergi itu sudah 4 tahun, Bu. Oh begitu, baik dok. Kalau berdasarkan kondisi pasien sekarang yang mengalami kekambuhan dari gejala alergi, sehingga saya merekomendasikan pasien tetap mendapatkan antihistaminnya yaitu cetirizine dengan dosis 10 mg per hari. Karena pasien membutuhkan efek terapi cepat dok untuk mengurangi gejala alerginya tersebut. Kemudian untuk mengatasi gejala hidung tersumbat, saya rekomendasikan untuk menambahkan decongestan yaitu pseudoephedrine dengan dosis 120 mg 2 kali sehari. Karena menurut jurnal yang saya baca, pemberian antihistamin dikombinasikan dengan decongestan akan lebih efektif untuk mengobati rinitis alergi sekaligus efek sampingnya bisa diminimalisir dok. Jadi saya merekomendasikan obat dengan merek Rivel Plus tablet yang sudah berisi kombinasi antara cetirizine 5 mg dan pseudoephedrine 120 mg dengan aturan pakai 2 kali sehari 1 tablet setelah makan dok. Berarti ini hanya ditambahkan dengan decongestan pseudo ya, dengan bisa dipakai obat Rivel Plus 2 kali sehari setelah makan. Iya betul dokter, kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana dok? Iya, Bu, kalau gitu nanti saya langsung tulis resepnya biar Bapak Fauzi langsung menebus di instalasi farmasinya aja rawat jalannya. Baik dok, kemudian ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah, Bu, itu saja cukup. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama dokter. Assalamualaikum. Dan atas nama Bapak Fauzi, silakan masuk ke ruang konsultasi. Iya, Bu. Silakan duduk Bapak. Baik, terima Apakah kasih, Bu. benar dengan Bapak Fauzi? Apakah benar saya dengan berbicara dengan Bapak Fauzi? Ya, benar, Bu.
Oke. Bapak usianya benar 50 tahun Benar, Bu? dan alamatnya di Jalan Raden Patah nomor 455. Ya, benar. Apakah tadi Dokter Amalia sudah menjelaskan mengenai obat yang diresepkan dan aturan pakainya kepada Bapak? Belum, Bu. Kalau belum, Bapak Fauzi, Bapak ini kan menerima satu macam obat saja Ya. untuk mengatasi penyakit alergi dan hidung tersebut Bapak. Bentuknya tablet, aturan pakainya diminum 2 kali sehari setelah makan pagi dan setelah makan malam. Oh, baik, Bu. Mengerti, Bu. Baik Pak Fauzi, kalau begitu bisa diulangi apa yang saya jelaskan tadi? Ya, ini obatnya satu macam, bentuknya tablet. Nanti diminum 2 kali sehari setelah makan pagi dan setelah makan malam. Gitu ya, Bu? Ya, baik, betul sekali Pak. Jika ada pertanyaan lagi bisa dihubungi nomor telepon yang tertera di etiket ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Fauzi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.